dapatin sudutnya. Berarti kalau misalkan tannya kita pindahin ke sini, ke Y kali X, jadi atan. Jadi atan, gitu ya. Y-nya itu adalah tingginya, terus ini dibagi sama 50, gitu ya. Ini baru dapat 0,87-nya. Sedangkan yang ditanya adalah degrees-nya. Berarti kita ubah degrees. Halo semuanya, ketemu lagi di hari ini. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita terkait rahasia di Excel. Kalau misalkan minggu sebelumnya kita udah mempelajari. Halo semuanya, ketemu lagi di hari ini. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita rahasia di Excel. Jika di minggu sebelumnya kita sudah mempelajari basic function 1, di mana teman-teman mempelajari bagaimana mengolah teks dan mengolah date and time. Nah, di sesi kali ini kita akan fokus lebih dalam terkait basic function 2, di mana kita akan mempelajari hal-hal yang harus teman ketahui ketika menggunakan function matematik dan trigonometri gitu. Harapannya adalah teman-teman bisa implementasikan. Banyak dari teman-teman mungkin statusnya masih mahasiswa dan ini bisa digunakan sekali untuk melakukan kalkulasi matematik di Excel itu sendiri, seperti itu. Nah, scope kita kali ini kita cuma 2, diantaranya kita lihat kembali scope kategori function di Excel itu ada apa aja. Kemudian dari scope tersebut kita akan coba lebih dalam lagi mengenal bagaimana mengelola matematis di dalam Excel itu sendiri, seperti itu. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, mari kita coba explore yuk, kita explore. Oke, aku sedikit recall ya ke teman-teman terkait kategori function yang ada di Excel. Sebenarnya kan ada 2, sebelumnya aku jelaskan juga ke teman-teman bahwa ada 2 kategori function yang perlu teman-teman ketahui. Pertama adalah basic scope dan advanced scope. Di basic scope adalah hal-hal function yang sering digunakan untuk analisis data, sedangkan kalau advance itu akan lebih spesifik ke kayak majority yang mau kita gali. Dari misalkan aku punya majornya adalah finance, itu banyak banget menggunakan advanced scope di financial dan seterusnya. Dan itu cukup kompleks karena di advance itu variable-variable dan logical yang kita gunakan tuh cukup banyak, seperti itu. Nah, di sesi kali ini kita akan cukup 2 hal, yaitu math and tricks gitu ya. Sebenarnya kalau yang statistikal ini udah kita bahas di 2 minggu sebelumnya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nonton terkait statistikal, itu bisa nonton di 2 minggu sebelumnya. Saya udah jelaskan terkait bagaimana teman-teman melakukan analisis statistik dasar di Excel itu apa aja. Itu kayak average, terus mean, median, mode, dan seterusnya itu udah dibahas secara terpisah di 2 minggu sebelumnya. Nah, di kali ini kita akan coba fokus di math and trick, yaitu gimana kita akan mempelajari bagaimana melakukan perhitungan matematis dan trigonometri. Nah, di dalam math and tricks itu ada beberapa hal yang teman-teman ketahui. Fungsi yang pertama di dalam math and trick adalah pembulatan dan pemrosesan angka. Di sini ada 5 ya, yaitu ada round, round up, round down, integer, dan terang. Beda-beda fungsinya apa? Kalau misalkan round itu adalah pembulatan angka ke jumlah desimal tertentu. Dia akan melakukan pembulatan itu apakah pembulatan ke atas atau ke bawah sesuai angka di belakang yang mau kita bulatkan. Let's say kalau misalkan kita mau ngambil 1 di belakang koma gitu ya. Nah, di sini adalah 9. 9 itu lebih mendekati ke atas kan. Makanya nanti yang 1 belakang komanya akan dibulatkan ke atas di sini. Sedangkan kalau round up itu langsung pembulatan ke atas. Mau berapapun angka yang di belakang komanya, dia langsung bulatin ke atas. Misalkan di sini 1 gitu ya, dia akan bulatin ke atas jadi 1,9 terusnya. Terus kalau round down itu dibulatin ke bawah. Kalau misalkan di sini angkanya 9 sekalipun, dia akan tetap dibulatin ke 8 sebagai round down-nya. Nah, sedangkan kalau integer itu dia ngambil nilai integernya aja, mengabaikan nilai desimalnya. Kalau misalkan ada desimal, dihilangkan, langsung ngambil angka integernya. Kalau misalkan teman-teman mau fokus ngambil yang angka integernya aja. Terus kalau misalkan terang, itu menghapus tanpa pembulatan. Kalau let's say ada kayak gini ya, kita mengambil pembulatannya aja, jadi kita cukup ngambil 1 aja. Terus misalkan kalau 1, dia langsung ngambil segini gitu ya. Kalau 2 langsung kayak gini, terus 3 dan seterusnya. Seperti itu. Dan contohnya adalah membuatkan harga produk ke angka desimal tertentu dalam laporan keuangan. Itu biasa digunakan dari pembulatan dan pemrosesan angka. Pernah hadapi hal seperti ini teman-teman sendiri. Nah, kalau misalkan kedua itu adalah fungsi eksponensial dan telur logaritma. Nah, secara pengertian adalah kalau eksponensial adalah menghitung eksponen number. Jadi kalau misalkan eksponensial 1 dia adalah 2,718 sekian.
atau logarithmic natural basis ini dia kayak gini ya, log numbernya di sini. Nah di sini nanti dia kalau misalkan kita masukin n-nya adalah nilai yang sebelumnya di 1, dia akan ngembalikin value-nya akan menjadi 1 seperti itu. Nah kalau logarithmic ini yang bisa kita sesuaikan pangkat atasnya nih, basisnya apakah mau 10, 5, 100 dan seterusnya kita bisa sesuaikan. Jadi kalau misalkan kita mau ngitung logaritmik 5,10 gitu ya, dia akan sama dengan log 10 di sini karena basisnya kita ganti di sini 10, di sini kita 10 ya. Kalau ini udah otomatis 10. Nah, number angkanya ini yang berbeda-beda di sini kan gitu. Nah, kalau misalkan yang log aja itu kita bisa atur basisnya. Tapi kalau log 10 itu basisnya langsung 10. Contoh penggunaannya adalah dengan melakukan analisis pertumbuhan investasi dengan perhitungan bunga majemuk. Contohnya seperti itu. Yang ketiga adalah akar dan pangkat. Nah, akar itu squared itu adalah menghitung akar kuadrat. Nah, rumusnya seperti ini kalau misalkan teman-teman perhatikan. Kalau misalkan di buku-buku textbook gitu ya. Nah, kalau misalkan kita masukkan squared 4 itu sama dengan 2. Kenapa 2? Karena 2 di pangkat 2. Gitu. Kalau power itu adalah kita masukkan number dan power. Jadi kalau misalkan kayak gini, kita input numbernya berapa? Numbernya adalah 4 gitu ya. 2 di sini. Jadi nanti outputnya adalah 16 seperti ini. Penggunaannya adalah dengan sebagai perhitungan matematis kalau misalkan teman-teman menemui di textbook dan sebagainya. Yang ketiga adalah trigonometri. Nah, trigonometri adalah kita menghitung sudut gitu ya. Pertama itu ada sin, tan, dan cos. Ini berdasarkan nilai radiannya. Itu. Makanya that's why kita harus membutuhkan radian di sini dari sudut yang kita perlukan. Jadi mengubah derajat ke radian itu dengan radian masukin sudutnya. Misalkan kita mau sudut 90 derajat, kita radian 90. Berarti dia akan mengubah radian dari 90 berapa, terus kita masukin sin, dia akan menghitungnya jadi 1, seperti itu. Nah, kalau asin itu kebalikan. Jadi kalau misalkan dari 1 kita mau ubah dapetin radiannya berapa gitu ya, atau sudutnya berapa, ya kita bisa dibalik. Jadi kayak asin 1 itu sebenarnya sudut degrees-nya berapa sih? Nah, tapi kan ini dalam bentuknya radian nih. Nah, kita bisa diubah ke dalam radian biar dapat diubah ke dalam derajat dengan menggunakan degrees gitu ya. Jadi degrees value ini nanti tadi akan menjadi 90 derajat seperti ini. Ini ya contohnya. Ini. Terus kalau radian itu adalah mengubah derajat ke radian, degrees itu adalah mengubah radian ke derajat. Contoh penggunaannya adalah menghitung sudut elevasi dalam soal matematika. Jadi kalau misalkan teman-teman menghadapi kayak menghitung sudut bangunan dan sebagainya, itu bisa menggunakan rumus trigonometri. Yang keempat adalah absolute, mod, dan pi gitu ya. Kalau absolute itu adalah menggambarkan nilai absolut, udah sesuai definisinya. Mod itu adalah mengembalikan nilai sisa hasil pembagian. Pi itu adalah mengembalikan nilai pi. Kalau misalkan aku ada angka absolut minus 5, dia akan mengembalikan 5. Tuh. Kalau mod ini masukin numbernya terus sama divisor. Maksudnya gimana? Kan 3 kali 3 adalah 9 kan? Sedangkan angkanya itu adalah 10. Berarti ada 10 kurang 9 berapa? Ini adalah 1. Jadi sisa hasil bagi modnya itu adalah 1 di sini. Nah, itu dihitung dari kan 10 terus dibagi sama 3. Gitu ya. Jadi masih ada sisa 1. Kalau pi itu menggambarkan nilai pi-nya 3,14 sekian-sekian. Kalau misalkan teman-teman menghitung kayak luas lingkaran dan sebagainya, silinder dan seterusnya, itu bisa menggunakan nilai pi-nya. Nah, contoh penerapannya adalah menghitung selisih absolut antara estimasi dan realisasi keuangan. Itu bisa menggunakan rumus absolut. Yang berikutnya adalah fungsi faktorial dan kombinasi. Ini biasa digunakan untuk matematik dasar ya. Pertama itu ada function, yaitu menghitung faktorialnya seperti apa. Jadi kalau misalkan fak 5, jadi 5 pentung gitu ya, 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, makanya hasilnya adalah 120. Ini kalau misalkan teman pernah cek di matematis. Nah, kombinasi itu adalah menghitung kombinasi dari jumlah elemen. Nah gitu ya, kalau kombinasi 2,1 artinya 2 pentung, 2 dikurang 1 pentung gitu ya. Jadi ntar hasilnya sini 2. Kalau permutasi adalah menghitung permutasi gitu ya. Ini permutasi 5,3 artinya 5 kurang 3 gitu ya. Jadi di sini adalah 60. Nah, penggunaan implementasinya adalah untuk menghitung jumlah kombinasi produk di dalam pemasaran ataupun optimasi distribusi barang. Itu yang bisa digunakan di fungsi faktorial dan kombinasi sendiri. Nah, teman-teman bisa coba kan rumus formula ini terus diimplementasikan di kita teman-teman. Selanjutnya adalah kalau misalkan di statistikal, kita udah bahas di sesi sebelumnya kan, sesuai yang saya infokan di awal bahwa memang ini udah dipelajari di 2 minggu sebelumnya. Teman-teman bisa recall kembali di video sebelumnya. Itu akan menjelaskan bagaimana
menganalisis data, membuat keputusan bisnis, dan menyajikan laporan lebih akurat dengan average, median, standard deviation. Sesuai namanya, average itu menghitung rata-rata, median yang mengambil nilai tengah, standard deviation STD, gitu ya. Count itu menghitung jumlah dalam data itu ada berapa. Dan di kali ini kita akan mengerjakan use case dari dataset ini yang baru. Nah, ini kalau misalkan teman-teman belum mencobanya bisa cek di description ya, ataupun cek di post di YouTube-nya aku, itu ada link untuk semua material yang ada kita pelajari dan bisa teman-teman akses secara gratis. Nah, termasuk kita akan coba pakai dummy dataset untuk mulai exercise kali ini, gitu ya. Oke, nggak usah lama-lama lagi, mari kita coba exercise di sesi kali ini. Yuk. Oke, ini dataset yang akan kita gunakan, termasuk exercise-nya ada CS1, CS2, dan CS3. Gitu ya, ini datasetnya, ini information datanya, dan kita akan menyelesaikan dari yang pertama, yaitu case 1. Nah, di case 1 adalah kita akan menghitungkan bunga banjemuk dengan menggunakan eksponensial dan logaritmik, gitu ya. Nah, di sini kalau misalkan rumus dasarnya dari nilai akhir bunga banjemuk itu kayak gini, MO gitu ya, modal awal dikali 1 per I itu ya, bunganya gitu ya, dipangkat N dalam bentuk tahunnya, seperti itu. Jadi kalau misalkan ini lihat kayak gini ya, ini sama. Jadi C9 dikali C10 ditambah 1 dipangkatin C11 tahunnya. Kalau misalkan pakai eksponensial dan logaritmik seperti apa? Jadi ini cara juga sama. Ini terus ini dikali eksponensial gitu ya, dari 5 itu dikali logaritmik 1 ditambah dari yang ini gitu. Jadi hasilnya sama kan antara yang cara ini, termasuk kalau misalkan pakai cara ini. Sebenarnya kan ini eksponensial, tadi rumusnya kan E pangkat ini, jadi kita ngebalikin lagi ya. Jadi E nya itu sama-sama dihabiskan, cuma ini aku buat secara terbalik aja. Kalau misalkan yang ini 5-nya dipangkatin ke atas, ini 5-nya di bawah, tapi secara angka ini juga dibalik gitu ya. Maksudnya ini dijumlah terus dipangkatin sama pangkat 5, seperti itu. Ini kalau misalkan pakai eksponensial dan logaritmik. Nah, yang CS2 adalah kita mau menghitung sudut elevasi sebuah gedung berlantai 20 itu kayak gimana. Nah, ini kita udah dapat angkanya Y dan X-nya. Berarti kita mau dapetin sudutnya. Berarti kalau misalkan tan-nya kita pindahin ke sini ke Y kali X, jadi atan. Jadi atan itu ya. Y-nya itu adalah tingginya, terus ini dibagi sama 50 gitu ya. Ini baru dapat 0,87-nya. Sedangkan yang ditanya adalah degrees-nya. Berarti kita ubah degrees. Nah, terus ambil bilangan desimal 2-nya. Berarti kita ambil round. So, ya, terus ambil 2. Gitu. Jadi itu cara perhitungannya. Jadi kan tadi bentuknya radiannya aku pakai degrees biar dapat sudutnya berapa, terus aku buletin 2 desimal biar dapetin sudut dari alfanya berapa nih yang di sini. Kita mau hitungin sudut alfa elevasinya kan, dengan tingginya 60, ininya 50 seperti itu. Ini menggunakan rumus trigonometri. Yang terakhir adalah kita ingin melakukan perhitungan kombinasi gitu ya. Nah, kombinasinya dengan cara kita bisa pakai kombin gitu ya, terus masukin total numbernya ada berapa, 10, terus number terpilihnya ada 3 seperti itu. Dia ada 120 kan. Nah, kalau misalkan secara faktorial kayak gimana? Secara faktorial adalah faktorial 10 dibagi faktorial 3 ya, dikali faktorial 10 dikurangin 3, jadi 120, sama aja. Jadi secara rumus matematisnya kayak gini. Kalau misalkan dipakai kombin kayak gini, pakai faktorial juga kayak gini, sama aja seperti itu. Oke, itu dulu teman-teman untuk sesi kali ini. Semoga ngebantu teman-teman membayangkan berbagai rumus basic function yang ada di Excel dan teman-teman bisa implementasikan di sekitar teman-teman. Oke, thank you dan sampai jumpa. See ya.